Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah matahari mulai terangkat ke langit, kemudian pagi yang cerah, tumbuh-tumbuhan disinarkan dari matahari tersebut, dan sekarang ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, alhamdulillah sekarang sehat tubuh kita. Kemudian diberikan nikmat kesempatan, alhamdulillah pada saat sekarang ini kita mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik. Dan sekarang ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas dengan baik. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini nikmat yang paling besar yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat keimanan. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya lah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, begitu banyak nikmat yang telah aku berikan kepada hambaku, tetapi masih banyak di antara mereka yang mendustakan nikmatku tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya surah Ar-Rahman, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat-nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Maka nikmat-nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau bohongi, yang tidak engkau akui? Aku berikan kamu nikmat hidup, aku berikan kepadamu nikmat mobil, aku berikan kepadamu punya rumah mewah, aku berikan kepadamu nikmat punya anak, punya istri, punya suami, punya harta yang banyak, dan sekarang engkau sehat. Dan bahkan banyak sekarang ini saudara-saudara engkau yang tidak sehat, tetapi engkau aku berikan semuanya, tetapi masih banyak yang mesti mendustakan nikmat-nikmat tersebut. Maka bahkan dalam surah Ar-Rahman ayat ini berulang hampir 31 kali. Maka karena itu kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya lah kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan lafaz tersebut, dengan lafaz selawat yang selalu kita lantunkan dari lidah kita, dari bibir kita, kita benar-benar diakui oleh Nabi Muhammad SAW selaku umatnya, dan benar-benar hendaknya kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nasiya shalla alayya nasiya tariqul jannah." Barang siapa yang lupa berselawat kepadaku, maka dia niscaya telah lupa jalan ke surga. Barangkali kita mungkin sudah aktif di ibadah lain, sedekah setiap hari, kemudian kita juga sholat berjamaah setiap waktu ke masjid, kemudian juga kita mungkin berbuat baik kepada semua orang, sosialnya diakui, kemudian kita sudah haji, sudah umroh, berpuasa setiap saat.
tetapi kita lupa terkadang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah katakan, "Man nasiya shalla alayya." Siapa yang lupa berselawat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia telah lupa jalan ke surga. Maka karena itu, biar terbuka kuncinya, biar amalan kita tidak tergantung di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar diakui oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah kita untuk berselawat kepada beliau. Mari kita ucapkan sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para pemirsa, para penonton yang dimuliakan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai tema pada hari ini yang kita angkat adalah tentang keutamaan mengeluarkan sedekah dan membayarkan zakat. Kita umat Islam sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dan membayarkan zakat kita. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengeluarkan sedekah kita, itulah kita membuktikan bahwa kita ini umat Islam ini bersaudara. Dengan bersedekah tersebutlah kita bisa membuktikan kepada kaum kita, yaitu kaum umat Islam, bahwa kita ini adalah bersaudara, kemudian kita dekat, peduli antara satu dengan yang lainnya. Makanya dalam Islam dianjurkan untuk bersedekah, untuk membuktikan kita peduli terhadap saudara kita. Kemarin kita sudah berpuasa selama 30 hari lama. 30 hari lamanya kita menahan lapar. Lapar waktu pagi, lapar waktu siang, lapar waktu sore. Kemudian lapar kita ada batasnya. Ketika azan maghrib dikumandangkan di masjid, maka lapar kita terbatas oleh itu. Maka kita segera berbuka. Lalu kita minum dengan minuman yang mengenakkan tenggorokan kita. Lalu kita makan dengan makanan yang mengenyangkan perut kita. Lalu kita makan dengan makanan yang enak, mengalir di lidah, mengalir di leher kita. Tetapi ingatlah hadirin, ada teman kita, ada saudara kita, mereka lapar tanpa batas waktu. Lapar waktu pagi, lapar waktu siang, lapar waktu sore, lapar waktu malam, lapar waktu besok, dan lapar berikutnya. Maka karena itulah kita dituntut selaku umat Islam untuk peduli terhadap saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan, agar mereka juga terbantu dan mereka tidak mengalami kelaparan. Kita berpuasa 30 hari lamanya itu adalah agar kita bisa merasakan itulah yang dirasakan oleh saudara-saudari kita yang fakir miskin. Maka agar saudara-saudari kita yang fakir miskin yang kelaparan ini, agar mereka tidak kelaparan, maka kita dituntut untuk mengeluarkan sedekah kita, mengeluarkan zakat kita, agar mereka bisa terbantu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidaklah beriman salah seorang kamu sebelum dia merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Maka karena itu patutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas dia melaksanakan salat Idul Fitri, dia membentangkan serbannya dan ketika itu berkata kepada jemaah, tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai jemaah. Rasulullah mengajak jemaah untuk mengeluarkan sedekahnya. Di antara itu mereka para sahabat berlomba-lomba mengeluarkan sedekah. Ada yang memberikan uangnya, ada yang memberikan antingnya, ada yang memberikan emasnya, ada yang memberikan hartanya yang berbentuk lain, karena mereka sadar itu semua akan hilang, itu semua akan tinggal. Yang dibawa mati menghadap Allah adalah yang disedekahkan. Ma akalta fa'afnaita, apa yang kau makan hari ini akan busuk. Aw labista fa'aflaita, apa yang kau pakai hari ini akan lapuk.
au tasaddaqta andaita, apa yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada suatu hari tidak ada gunanya harta dan tidak ada gunanya anak. Hari ini kau banggakan hartamu, kebun sawitmu, kebun karetmu, kedaimu yang besar, rukomu yang banyak, mobilmu yang mewah, usahamu, jabatan, kekuasaanmu, kau banggakan itu semua. Tetapi sampai masanya semua itu tidak lagi bermakna. Wala banun, kata Allah, dan anak-anak. Hari ini kita banggakan anak kita yang sudah S1, S2, S3, profesor, doktor. Kita banggakan mereka, kita sanjung-sanjung, kita angkat-angkat, sebuah hati belahan jiwa. Kita banggakan mereka. Tetapi ingat, sampai masanya semua itu kita akan lari daripada mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari daripada saudara kandungnya, wa ummihi, ibu kandung, wa abi, ayah kandung, wa sahibatihi, suami istri saling mencintai lalu saling melarikan diri, wa bani, dan anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yu'ni, karena semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Apa yang diurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Sekecil apa pendengaran telinga, sekecil apa penglihatan mata, sekecil apa bisikan hati dan pikiran, semuanya itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, sebesar biji sawi engkau dituntut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah gelap gulita ada batu, ada kecil kayu labu, di dalamnya ada hewan yang sangat kecil. Kemudian sekecil itulah dan bahkan kecil daripada itu lagi amalan kita, perbuatan kita di dunia ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu tasaddaqna, keluarkanlah sedekah. Karena likulli fi'lin sadaqatin, karena semua orang nanti di akhirat akan bernaung daripada sedekahnya. Maka karena itu kita keluarkanlah sedekah. Inna alaikum hafizin, bersamamu ada malaikat kiraman, mulia, katibin, yang mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, dan dia tahu apa yang kau lakukan, apa yang kita perbuat di dunia, sekecil apapun, sebesar biji sawarah, maka dicatat oleh para malaikat dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu keluarkan sedekah. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita datang cemas, datang takut. Ketika di Riau ini datang musim kemarau, musim panas, cemas. Cemasnya kenapa? Karena takut terjadi kebakaran. Takut terjadi kebakaran rumah, kebakaran hutan, dan bahkan kebakaran itu membuat kita cemas. Kemudian apabila datang hujan, musim hujan, kita masih cemas. Apa yang dicemaskan di Riau ini adalah ketika musim hujan turun, maka juga datang khawatir, datang takut, yaitu terjadinya banjir di mana-mana. Di Panam banjir, kemudian di Jalan Sudirman banjir, di mana-mana banjir. Apabila terjadi hujan, khawatir, takut, cemas. Kemudian sekarang pun juga kita dalam kondisi cemas, dalam kondisi takut, yaitu sekarang adanya namanya penyakit yang sangat mengerikan, yaitu disebut dengan virus corona. Semua orang bertutup hidung, semua orang mandi, semua orang cuci tangan. Kenapa? Karena takut, karena khawatir, karena takut tertular, karena takut mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan hadirin, begitu takut kita di dunia, lu bagaimana dengan di akhirat nanti? Apakah kita tidak takut di akhirat nanti?
apa yang kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu di akhirat yang terjadi lebih dahsyat dibandingkan ketimbangan yang terjadi di dunia ini. Yaitu ketika itu di akhirat. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, izas samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa izal kawakibun tasarat, planet-planet berjatuhan, bertabrakan. Merkurius, Venus, Uranus, Saturnus, Neptunus, Jupiter, Mars, matahari, bulan dan bintang hancur lebur berkeping-keping. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan dahsyat. Ini dahsyat dalam Al-Quran. Allah tidak bilang itu hayun sedikit, tapi diguncangkan dengan guncangan dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian bumi mengeluarkan beban beratnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, lalu ketika itu manusia ditaburkan seperti lawan yang berteberangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan ketika itu gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat yang terjadi. Planet-planet bertabrakan, hancur. Dari bulan, matahari, bumi hancur lebur berkeping-keping. Dan ketika itu terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Ketika itu terjadilah gempa yang sangat dahsyat, tsunami yang luar biasa. Kemudian gunung-gunung hancur. Ketika itu siapa yang menolong kita? Yang menolong kita ketika itu adalah amal yang kita perbuat, sedekah yang kita keluarkan. Makanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Allah pernah berkata kepada orang yang telah mati, "Hai mayat," kata Allah, "hai orang mati," kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati tersebut, kepada mayat tersebut, "Andai engkau aku hidupkan ke dunia lagi sebentar saja, sekejap saja, engkau mau apa?" kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang mayat, orang yang telah mati berkata, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah." Jikalau kami dihidupkan ke dunia ini sebentar saja, jikalau kami dihidupkan ke dunia ini sebentar, sekejap saja, fa asaddaqah, maka niscaya kami akan bersedekah ya Allah. Lalu mereka yang telah sampai ke neraka, Allah tanya juga. Mereka yang telah sampai ke neraka berkata, "Rabbana abasarna," ya Allah, mata kami telah melihat azabmu ya Allah. "Wasami'na," telinga kami telah mendengar azabmu ya Allah. "Farji'na ya Allah," kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Allah tantang betul mereka yang telah sampai ke neraka. Emangnya kalian kalau aku hidupkan lagi ke dunia, emangnya kalian kalau aku hidupkan lagi ke dunia, apa yang kau lakukan kata Allah? Apa yang kau perbuat kata Allah, kata mereka. Lalu mereka yang telah sampai ke neraka berkata, "Na'mal salihah," beramal soleh ya Allah. Tetapi hadirin, ketika itu nasi telah menjadi bubur, waktu telah berlalu, sudah terlambat sudah, maka taubat tidak lagi terima, tak mungkin dikembalikan lagi. Maka karena itu hari ini kita merenung sejenak. Marilah kita evaluasi diri kita. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah hidup, untuk melakukan yang terbaik. Sadarkan diri kita bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal abadi. Yang abadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini, pada saat sekarang ini hadirin menonton, mari kita menintrospeksi diri, memuhasabah diri, apa yang akan kita bawa mati hadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pelit, yang bakhil, yang kikir, bersedekahlah. Yang suka berbuat maksiat sampai hari ini masih suka berbuat maksiat, bertaubatlah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersedekahlah, insyaallah bencana akan hilang di muka bumi ini. As-shadaqatu tamna'u maitatu su', kata Allah. Sedekah itu akan menghindarkan orang daripada mati su', mati jahat. Karena hadirin,
yang datang mengiringi mayat itu tidaklah banyak. Andai semua hadirin, semua pendengar ini, semua orang datang mengiringi semua sekampung kita, mendatangi mengiringi mayat kita ketika kita mati nanti, tetapi mereka hanya sampai di liang lahat, meluarkan dari keranda dan meletakkan di liang lahat. Selepas itu mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada yang bersetia bersama kita menemani di sana. Anak tercinta menangis, istri tercinta menangis, suami tercinta menangis, sahabat tempat kerja mencucurkan air matanya ketika mereka mendengar kita telah tiada. Tetapi mereka juga akan pulang, mereka juga tidak akan tinggal bersama kita, mereka juga akan meninggalkan kita sendiri. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, saudara kandung, harta benda semuanya akan pulang. Yang dibawa mati adalah apa yang kita perbuat, amalan apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Mobil mewah akan pergi, rumah mewah akan pergi, istri cantik akan pergi, anak istri semua akan pergi. Yang setia bersama kita apa? Ketika kita hanya tinggal seorang diri di alam barzah, ketika itu pakaian hanya 6-7 lapis paling banyak. Dan setelah itu apa yang setia bersama kita? Yang setia bersama kita di alam barzah adalah amal yang pernah kita perbuat. Kalau pernah mata membaca Al-Quran, kalau pernah telinga ini digunakan mendengarkan tausiah, kalau pernah mata mendengarkan kalimat-kalimat, mendengarkan seorang yang bermanfaat, kalau pernah tangan menyapu dan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah kaki melangkah ke masjid, kalau pernah otak berpikir dan berzikir, kalau pernah hati berpikir merenung apa yang dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, itulah yang setia bersama kita di alam kubur yang begitu gelap. Maka karena itu hadirin, keluarkanlah zakat. Keluarkan zakat, karena suatu hari harta itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yauma yuhma 'alaiha", pada hari itu dipanaskannya harta. Batukwa yauma yuhma 'alaiha, pada hari itu dipanaskannya harta binari jahannam, pada neraka jahannam. Fatukwa biha jibahum, ditumpahkan keningmu, wajunubuhum, ditumpahkan ke ususmu, wazuhuruhum, ditumpahkan ke pundakmu. Panas hartamu mendidih dan bergelekah, ditumpahkan ke jantung, ditumpahkan ke usus, ditumpahkan ke ubun-ubun. Dan ketika itu Allah berkata, haza ma kanastum li anfusikum, inilah harta yang dulu engkau tumpuk-tumpuk, yang tak mau engkau sedekahkan, yang tak mau engkau infakkan, yang tak mau engkau bagi-bagi, engkau simpan sendiri, engkau makan sendiri. Lalu Allah terakhir katakan, fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibatnya. Maka karena itu hadirin, sekarang kita masih hidup, sekarang masih ada diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit, keluarkan sedekah kita, keluarkan zakat kita. Tolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekarang banyak orang yang membutuhkan. Suasana sekarang sedang Covid, orang tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Banyak yang di PHK, banyak yang tidak bekerja, banyak yang menangis, banyak menjadi anak yatim, banyak menjadi anak yatim piatu. Bagaimana tugasmu adalah tugasmu bantu mereka. Tolonglah saudara-saudaramu yang membutuhkan. Sekarang saudara kita yang berada di Palestina, mereka dizolimi, mereka dihancurkan, mereka tidak ada tempat tinggal, mereka tidak ada baju pakaian. Bagaimana? Apa yang kita perbuat? Apa yang kita jihadkan? Jangan sampai kita tidak ambil ahli, tidak pernah kita cucurkan keringat kita tidak pernah keluarkan uang kita sepersen pun untuk membantu mereka. Maka karena itu hadirin, pada saat sekarang ini masih berikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, kita tolonglah saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, yaitu mengeluarkan sedekah dengan mengeluarkan zakat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum zakat ini terbagi kepada dua. Kesempatan kali ini sekaligus saya jelaskan. Yang pertama adalah
zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Itu zakat pembagiannya secara umum. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini dikeluarkan ketika setiap bulan puasa Ramadan. Mulai dari awal puasa Ramadan, dan batas akhir pengeluarannya adalah terakhir puasa Ramadan dan ketika khatib menaiki mimbar. Inilah batas terakhir mengeluarkan zakat fitrah. Apabila kita terlambat membayarkan zakat fitrah tersebut, rupanya orang telah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, maka zakat fitrah kita batal. Maka zakat fitrah yang kita keluarkan jatuhnya kepada sedekah, dan zakat fitrah kita dianggap tidak ditunaikan. Lalu bagaimana cara kita mengeluarkan zakat fitrah? Terbagi kepada dua. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah ini dengan uang, maka berarti kita mengikuti pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa kita mengeluarkan zakat fitrah boleh dengan uang, dengan alasan uang ini lebih ekonomis, karena itu lebih dibutuhkan oleh yang menerima zakat tersebut. Uang lebih banyak gunanya daripada yang lain. Ini menurut Imam Hanafi. Kemudian yang kedua, kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dengan makanan pokok, misalnya beras. Ini berarti kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Mereka beralasan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok itu adalah karena makanan itu adalah beras itu yang mengenyangkan. Jadi itulah penyebabnya kita boleh dan harus mengeluarkan zakat fitrah, yaitu dengan makanan pokok. Jadi kalau kita keduanya boleh. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, berarti mengikuti pendapat Imam Hanafi. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, berarti kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Itu boleh keduanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu dengan beras yang kita makan setiap harinya. Enggak boleh setiap hari kita makan yaitu makanan beras anak daro atau yang bagus berasnya. Tiba-tiba kita mau zakat beli beras yang jelek, itu enggak boleh, ya. Begitu juga dengan uang tadi. Berapa harga standar di pasaran di daerah tertentu, maka segitulah uangnya yang ditetapkan. Ini dia. Ini untuk zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini yang tergabung di dalam itu banyak. Seperti adalah zakat mal yang tergabung, mal ini artinya harta. Yang tergabung di dalam zakat mal itu ada zakat profesi. Itu wajib tuh, zakat profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas, zakat perkebunan, ya, perkebunan hewan, itu zakat. Jadi itu secara umum namanya zakat mal. Bagaimana cara menghitungnya Pak Ustadz? Cara menghitungnya kita sederhanakan saja, ya. Setiap 85 gram emas maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Umpamanya setiap per tahunnya kita mendapatkan uang atau penghasilan 85 gram emas jumlahnya, lalu wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kita hitungkan sekarang, kita jumlahkan, anggaplah 1 gram emas itu harganya 500.000. Jadi 500.000 dikali 85 gram, maka jumlahnya adalah 42.500.000. Berapa jumlahnya? 42.500.000. Apabila penghasilan kita selama setahun itu mencapai 42.500.000, berarti kita wajib mengeluarkan zakat malnya. 42.500.000 dibagi 12 bulan maka berjumlah 3.600.000. Jadi kalau per bulannya apabila penghasilan kita mencapai 3.600.000 ke atas, maka kita wajib mengeluarkan zakat malnya. Jadi zakat mal ini boleh dikeluarkan setiap tahun, boleh juga dikeluarkan setiap bulan. Kalau setiap bulan sedikit dia, kalau setiap tahun berarti rekap semuanya.
Contoh kita mengeluarkan zakatnya, kita genapkan aja, pamannya penghasilan saya ya, tadi ambang batas terakhirnya berapa? 3.600.000. Ini kita hitung per bulan nih dulu ya. Nah, ambang batasnya kalau 3 juta berarti belum kena zakat mal lagi. Tapi kalau 3.600.000 ke atas berarti sudah kena zakat mal kita. Pamannya seperti ini. Saya penghasilan dalam sebulan 4 juta. Ya, berapa zakat mal yang harus saya keluarkan dalam sebulannya? Nah, jadi tadi sudah sepakat ya, sudah saya tahu kan bahwa boleh dikeluarkan setiap bulan, boleh dikeluarkan setiap tahun. Nah, jadi 4 juta penghasilan berapa? Maka lebih mudah menghitungnya adalah setiap 1 juta dizakatkan 25%. 1 juta itu berarti zakatnya 25.000. 25.000. Kalau penghasilan saya setiap bulannya 4 juta, berarti 25.000 dikali 4. 25 berapa? Berarti 100.000. 25 tambah 25 50, tambah lagi 75 tambah 25 lagi 100.000 per bulan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu penghasilannya 4 juta per bulan, berarti bapak ibu kalau mengeluarkan zakatnya per bulan 100.000 cuman dikeluarkan setiap bulan. Itu sebagai zakat malnya. Kalau penghasilan saya Pak Ustadz 5 juta berapa? Ingat, setiap 1 juta tambah 25.000. Kalau 5 juta tambah 25.000 lagi, berarti 125.000. Bagaimana kalau penghasilan saya 6 juta per bulan, tambah 25.000 lagi, berarti berapa tadi? 125.000 tambah 25.000 lagi, berarti 150.000. Ustaz, penghasilan saya itu sebulan 7 juta, tambah 25 lagi, berarti 175.000. Begitu seterusnya. Jadi mudah cara menghitungnya. Setiap kelipatan 1 juta maka dikeluarkan zakatnya 25.000. Begitulah kita keluarkan setiap bulan. Kalau sedikit kan 100.000 nggak berat ya. Ustaz, boleh nggak saya keluarkan genapkan aja, setahun aja, baru habis lebaran baru saya keluarkan? Boleh. Berarti pamannya tadi saya penghasilan 4 juta, itu zakatnya cuma 100.000 per bulan dikali 12 bulan. Nah, setahun kan 12 bulan. Dikali 12 bulan berapa? Berarti 1.200.000. Nah, mana mau terserah. Cuman bedanya ketika kita mengeluarkan zakat per bulan itu uang kita 4 juta, kita keluarkan zakatnya cuma 100.000. Kalau kita keluarkan per tahun banyak dia, 1.200.000, banyak itu. Godaannya uangnya sama, tapi godaannya beda. Kalau 100.000 nggak berat, terasa ikhlas. Tapi kalau 1.200.000 mau bayar zakat, nampak HP baru, harganya cuma 1.100.000. Anda jadi bayar zakat, yang kita beli cuma HP. Tergoda nanti, tergoda oleh istri, tergoda sama anak, tergoda oleh teman-teman. Engkau kemana? Membayar zakat? Iya, berapa? 1.200.000. Itu ada HP cuman harganya 1 juta baru lagi. Ada jadi. Jadi godaannya berbeda. Makanya lebih disarankan setiap bulan, karena selesai setiap bulan habis tanggung jawab kita. Karena nanti tahun depan belum tentu hidup kita lagi. Entah dikeluarkan atau tidak nanti. Atau tahun depan kita butuh lagi uang lebih banyak. Jadi mendingan setiap bulan dikeluarkan, lebih ringan dia. Seperti itulah dalam perhitungan zakat mal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengeluarkan zakat dan mengeluarkan sedekah inilah kita makanya dituntut untuk mengeluarkan agar kita seperti disebutkan tadi membuktikan bahwa peduli terhadap saudara-saudara kita yang fakir miskin dan terutama lagi adalah anak yatim. Bahkan kita biasanya erat hubungannya setelah bulan puasa Ramadan kita itu sholat Idul Fitri. Dan ketika sholat Idul Fitri itu kita biasanya mengeluarkan zakat. Kemudian kita biasanya adalah bagaimana kita memberi pemahaman kalau khutbahnya khatib Idul Fitri itu tentang anak yatim. Karena erat hubungannya. Setelah itu baru halal bihalal.
Ini yang tiga ini, berpuasa, kemudian mensantunin anak yatim, yang ketiga halal bihalal setelah bulan Syawal. Ini yang tiga ini erat hubungannya Pak Ibu. Yang pertama, kita ketika berpuasa. Berpuasa kan kita merasakan itu. Merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang fakir miskin. Itu tujuan yang pertama dipuasakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena label kita berbeda, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang menjadi pengusaha yang sukses, ada yang orang kaya raya, dan bahkan semuanya hal-hal yang biasa itu kadang bahkan tidak tahu dia semakin kayanya, nggak pernah makan buah salak, nggak pernah makan ini, yang tahu yang begitu kayanya sekarang kita. Tetapi ingat, kalau kita seorang muslim, sekaya apapun kita orang muslim, berpuasa kita lapar juga kita. Nggak ada orang puasa nggak lapar. Nah, walaupun dia orang konglomerat. Jadi itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menyederajatkan kita. Walaupun kita orang kaya, tapi kita tetap merasakan kelaparan. Setelah kita merasakan kelaparan itu, sadarlah kita, itulah yang dirasakan oleh saudara-saudari kita yang fakir miskin setiap hari. Sehingga timbul keinginan untuk mengeluarkan zakat ketika Idul Fitri. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Nah, itu dia hubungan erat. Jadi ketika Idul Fitri itu, dan bahkan kita bagaimana menyantuni anak-anak ya yatim. Karena seorang sedang lebaran, ada suatu ketika, suatu peristiwa yang dialami yang sangat sedih, yang dialami oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menjumpai seorang anak yatim yang sedang menangis. Setelah dia melaksanakan salat Idul Fitri, ketika itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergilah menyalami masyarakat, menyalami para jamaah, para hadirin ketika itu disalami. Ketika itu dia melaksanakan salat Idul Fitri, yaitu ketika berada di kota Madinah. Disalami jamaahnya, disalami masyarakat satu-satu, sampai di sebuah tempat di sudut kota, dia berjumpalah dia dengan seorang anak yang sedang menangis ketika itu. Anak itu menangis terseduh-seduh, mencucurkan air matanya, dan dia sangat sedih. Lalu ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada seorang anak, karena dia melihat semua anak ketika hari raya itu bergembira, bersorak gembira, mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dan keluarga mereka bergembira. Tetapi ada seorang anak di sudut kota, dan ketika itu sendiri, lalu kusut. Kemudian ketika itu dia sedang nangis terseduh, dan Rasulullah bertanya kepada anak tersebut, "Ya bunayya," kata anak, "wahai anak, kenapa engkau menangis wahai anak? Ketika hari ini orang bersorak gembira, hari ini orang berkumpul dengan keluarga, hari ini orang pakai baju baru, membeli sepatu baru, semuanya hal yang baru, orang senang-senang. Apalagi seusiamu ini, orang senang-senang hari ini, karena hari ini adalah hari lebaran, hari kemenangan kita wahai anak. Kenapa engkau menangis?" kata Rasulullah. Dan ketika itu anak itu menjawab, "Bagaimana Tuhan, aku tidak menangis. Aku hanya tinggal seorang diri," kata anak. "Saya seorang diri. Ayahku telah syahid, telah meninggal, telah wafat di saat peperangan. Sedangkan ibuku menikah lagi, dan dia mengikuti ayah tiriku, dan mereka pergi, dan mereka meninggalkan aku seorang diri. Dan di mana sekarang orang sedang gembira, aku tidak punya keluarga, aku hanya seorang diri, tidak punya ayah, ibu, pergi mereka meninggalkan aku, dan aku hanya tinggal seorang diri. Jangankan sorak gembira, aku tidak bisa beli baju baru, tidak bisa beli sepatu baru, jangankan beli tersebut, makan pun aku tidak bisa." Mendengar cerita dari anak tersebut, menangis Rasulullah sampai membasahi pipinya. Begitu sedihnya Rasulullah mendengar cerita dari anak tersebut. Jadi ketika mendengar cerita dari itu, Rasulullah SAW langsung mengangkat anak tersebut, anak yatim tersebut menjadi anak angkatnya. Kemudian diberikan makanan yang terbaik, diberikan pakaian yang terbaik oleh Rasulullah, berikan baju baru, sepatu baru. Kemudian barulah anak ini kembali gembira, kembali lagi cerah hidupnya. Maka itulah
yang kisah yang sangat memilukan hati kita, betapa seorang anak yatim di hari kemenangan, di hari orang-orang gembira, dia malah sedih. Maka karena itu kita dituntut pada setiap lebaran itu adalah untuk mengeluarkan zakat kita, mengeluarkan sedekah kita untuk menolong saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan, orang fakir miskin, orang anak yatim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 yang saling terkait. Yang pertama adalah berpuasa setelah menahan lapar, kita sadar seperti inilah yang dirasakan oleh saudara kita yang fakir miskin. Yang kedua, setelah puasa itu kita lebaran. Ketika lebaran itu kita mengeluarkan mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat untuk membuktikan kita peduli terhadap saudara kita. Dan yang ketiga di bulan Syawal biasanya kita dituntut adalah melaksanakan acara-acara halal bihalal, yaitu menghalalkan suatu hal. Jadi di situ silaturahim karena kita Idul Fitri kembali kepada kesucian. Jadi untuk kita membalikan kepada kesucian itu adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia, kita bersihkan hal-hal yang tersebut. Jadi ada 3 hubungannya. Yang pertama adalah puasa, kedua memberikan santun fakir miskin, yang ketiga adalah halal bihalal. Hubungkan silaturahim, karena hubungkan silaturahim ini juga satu paket dengan yang tadi adalah membuktikan kita peduli terhadap saudara kita. Kata Rasulullah SAW tidak main-main mengatakan tentang bagaimana hubungan kita dengan saudara kita. Dalam hadisnya katakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidaklah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ini derajatnya sahih. Yang meriwayatkan hadis adalah Imam Muslim, Imam Bukhari. Tidak masuk surga walaupun kita seorang ahli ibadah, setiap saat kita berselawat, setiap waktu sholat kita berjamaah, kemudian kita mengeluarkan zakat, kita kemudian naik haji, tetapi ibadah kita itu tergantung. Ibadah kita itu seolah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita menghubungkan silaturahim. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah SAW katakan bagaimana keutamaan hubungan silaturahim itu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah falyasir rahimah, adalah orang-orang yang menghubungkan silaturahim. Ini sudah jelas bagi kita. Orang yang beriman kepada Allah itu, orang yang beriman pada hari akhir itu adalah orang yang menghubungkan silaturahim. Berarti kalau tidak menghubungkan silaturahim, enggak termasuk dalam hadis itu. Kemudian dalam hadis yang tadi disebutkan, kemudian dalam hadis lain katakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalihi falyatakillah wal yasir rahimah. Orang yang suka diluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi ajalihi, dan dipanjangkan umurnya atau ditangguhkan ajalnya, falyatakillah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yasir rahimah, dan hubungkanlah silaturahim. Ini banyak hadisnya, Pak. Jadi kalau kita menghubungkan silaturahim itu, yang pertama adalah juga kita mendapatkan keluasan rezeki. Ini hadis Nabi. Kemudian kita juga dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mengadakan acara halal bihalal. Di sekolah ada acara halal bihalal. Di masyarakat, di tempat lingkungan kita ada acara halal bihalal. Di kampung kita ada halal bihalal. Tujuannya ada 3 cuman, ya. Yang pertama, maka halal ini adalah artinya menguraikan benang yang kusut. Kemudian yang kedua, mencairkan yang beku. Yang kita ada menyambung silaturahim. Mungkin selama setahun itu benang itu terpintal, seperti komunikasi kita dengan saudara kita terpintal seperti benang kusut, berbenturan, ya. Jadi dia mengadakan acara halal bihalal itu, ya, maksudnya adalah biar yang kusut itu terselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencairkan yang beku.
mungkin selama ini kita di satu perumahan, satu tempat kerja, dan satu kampung itu kita beku, cool, dingin, ya, tak tegur menegur sapa, lolo gue, lolo gue. Tapi dengan acara halal bihalal tersebut mencairlah suasana. Dan yang ketiga adalah tujuannya yaitu menyambungkan silaturahim. Mungkin kita terputus, mungkin karena sibuk kerja. Ada orang kerja dari pagi sampai sore, ya. Mulai dari ayam berkokok pagi subuh dia pergi kerja, pulangnya tenggelam matahari. Kapan mau jumpa dengan saudaranya? Kita nggak tahu, ya. Kita masih hidup entah tidak saudara kita tersebut, tetangga kita tak hidup tidak pernah jumpa. Tetapi dengan kita menghadiri acara halal bihalal, nampaklah wajahnya, tersambunglah komunikasi kita. Bisa kita tanyakan apa kabarnya, gimana perkembangannya, gimana kerjanya, bisa kita sambungkan. Ya, yang selama ini tidak jumpa, tidak bertemu, tapi dengan acara halal bihalal itu bisa saling melihatkan batang hidung masing-masing. Itu dia, tersambung dia. Maka karena itu, ya, menghubungkan silaturahim itu juga adalah menambah rezeki kita. Biasanya di acara halal bihalal beri makanan, kasih aqua. Itu dari bagian dari rezeki. Kemudian nanti ada arisan, ada gorengan. Ini rezeki tuh, ini yang nyata, ya. Nanti akan ada rezeki-rezeki yang lain akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita tahu, tanpa kita duga. Kemudian wa yunsa'alahu bi ajali. Kemudian Allah tangguhkan ajalnya. Allah panjangkan umurnya. Di acara itu biasanya kita ada sambutan. Ya, kita saling didoakan, saling mendoakan. Itu membuat panjang umur kita. Boleh dari protokol. Assalamualaikum. Selamat bagi kamu. Bapak Ibu, makna assalamualaikum itu adalah keselamatan kita. Ya, selamat waktu pagi, selamat waktu siang, selamat waktu sore. Itu maknanya. Selamat waktu malam. Assalamualaikum itu maknanya ada keselamatan bagi kamu selamanya. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris biasanya good morning, selamat pagi, pagi aja. Kalau siang tidak selamat lah. Malam baikku macam mana? Good night, selamat malam, besok pagi. Tetapi kalau assalamualaikum maknanya adalah keselamatan bagimu pagi, siang, sore dan malam. Doakan kita. Warahmatullahi, dan Allah semoga memberkati kamu. Didoakan kita. Semoga Allah memberkati kita. Wabarakatuh, dan semoga Allah memberkati kita. Warahmatullahi, semoga Allah merahmati kita. Wabarakatuh, dan semoga kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Banyak mendoakan. Pertama dari MC protokol. Kemudian ada lagi kata sambutan dari Pak RT. Kata sambutan dari Pak RW. Kata sambutan dari ada yang diundang pemainnya. Ada kepala dinas atau pejabat-pejabat yang lainnya. Banyak. Salam. Dari ustaznya lagi. Assalamualaikum. Doa-doa seperti itulah membuat umur kita panjang. Karena sering menghubungkan silaturahim, saling mendoakan, maka itu membuat umur kita ditangguhkan, ajal kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari keutamaan silaturahim. Ada silaturahim ini juga tidak lepas dari tujuan yang pertamanya adalah apa? Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kita peduli terhadap saudara-saudara kita. Kita ingin berkeluarga, ingin dekat dengan saudara kita, merasa berkeluarga dengan teman kita. Karena betul dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal mu'minuna ihwa. Mukmin itu bersaudara. Faslihu baina awaikum. Kalau ada bertingkah, ada terpecah belah, damaikan mereka. Karena ini benar-benar kita bersaudara. Saudara apa? Saudara seiman. Maka karena itu Bapak Ibu, biasanya silaturahim itu adalah lebih lagi ketika kita berumah tangga. Berumah tangga ini sangat perlu. Berumah tangga, bertetangga dengan teman, itu harus. Jadi bahkan pada kesempatan kali ini, dan bahkan ada orang yang tidak memperhatikan bagaimana silaturahimnya dengan perumahannya, dengan tetangganya. Maka kesempatan ini juga saya jelaskan ada 6 kewajiban seorang muslim
terhadap saudaranya muslim yang lainnya. Biasanya kalau 6 kewajiban ini ditunaikan, maka selalu terhubung silaturahim. Tetapi kalau 6 ini tidak ditunaikan, biasanya akan terjadi cekcok, terjadi salah paham, merasa tidak dihargai, lalu terjadi putuslah, pecah seperti pering yang kaca yang jatuh, retak rumah tangga, retak kekeluargaan di perumahan, sehingga ketetanggaan tidak lagi harmonis. Apa dia yang 6? Berdasarkan hadis berasal dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama, apabila kita berjumpa dengan orang muslim, dengan saudara kita, maka ucapkanlah salam. Jadi Pak Ibu, kita ya, kalau kita berjumpa disarankan mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Jangan lewat aja. Hoi, hoi. Nah, mendingan salam aja. Assalamualaikum, itu ajaran Islam, ya. Nah, kepada orang muslim, Assalamualaikum. Tapi kalau orang tidak Islam atau non muslim, disarankan tidak, ya, itu ajaran kita, ya. Nah, tapi kalau tetangga kita, saudara kita yang muslim, kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau lengkap. Tapi kalau sekedar aja mau cepat, karena takut terlambat pula pergi kerja gitu ya, Assalamualaikum, dan cukup. Dan dianjurkan lagi adalah untuk berjabat tangan. Kalau sempat nih nggak kemana, cuma nyantai-nyantai aja kan, nyantai doang, berjabat tangan kita bersalaman. Biar lebih akrab pertama tujuannya berjabat tangan, karena tangan kulit kita dan kulit dia bersentuhan, akrab dia. Ini untuk ikhwan dengan ikhwan, laki-laki dengan laki-laki, jangan laki-laki dengan perempuan. Ya, bersentuhan tangan, berjabat tangan. Jadi walaupun jelek tangan kawannya, bekas dia angkat kayu atau kacau semen, hitam jelek, jabat tangan aja lah, jangan tengok-tengok itu ya. Jadi berjabat tangan itu kata Nabi, selama kita berjabat tangan, maka selama itulah berguguran dosa-dosa kecil kita. Itu dianjurkan ya, makanya dianjurkan kita berjabat tangan. Jadi selama bertempel tangan kita ini, selama itulah gugurnya dosa-dosa kecil kita. Tapi dosa-dosa kecil, dosa besar harus bertobat dulu, bertobat nasuha dan benar-benar tidak mengulangi lagi. Tapi dosa kecil umpamanya nggak sengaja makan berdiri, nggak sengaja makan nggak baca basmalah, itu kan dosa kecil itu ya. Insya Allah gugur dengan berjabat tangan. Salam, assalamualaikum, jabat tangan. Tapi utang nggak lunas. Ini lunas ya, enggak. Nah, jadi salam aja. Itu yang pertama, kewajiban kita terhadap muslim saudara kita. Yang kedua adalah yang pertama berjabat tangan, mengucapkan salam. Yang kedua adalah yaitu menghadiri undangan mereka apabila mereka mengundang. Nah, ini rawan ya Pak Ibu. Jadi jangan tetangga kita mengadakan pesta, mereka mengadakan pesta, ya, kita dekat rumahnya, samping rumah kita tidak datang pula, ya. Kawan tetangga pesta, disibuk pergi mancing. Nah, ini tidak masuk di logika deh. Pergilah mancing, pergi ke mall, ya. Orang tetangga pesta, rumah tertutup, pagar tertutup. Orang mau minjam tempat parkir dalam rumah dia, depan rumah dia, ditutup pula pagar. Macam mana lah, kadang ada mangkok lah nggak cukup, sendok nggak cukup. Macam mana rumah tak terbuka, pergi ke mana-mana, ya. Pergi ke mall, kemudian buka TikTok, ya. Tengok sedang makan, hai guys, aku sedang begini begitu makan mie goreng, adalah sudah. Ini rusak hubungan kerukunan rumah tangga kita. Maka ini harus dijaga kewajiban kita terhadap saudara kita biar selalu tersambung silaturahim, biar nggak putus, ya. Jangan sibuk, malah kita yang menjadi tuan rumah, ya. Kita apa yang perlu ditanya, apa yang perlu parkir, pakai aja lah. Mau butuh apa? Sendok 500 biji, ambil di rumah. Gitu. Kalau perlu mangkok sebanyak apa? 1 triliun, 1 triliun. Mungkin 60 70 kurang. Di rumah ada, gitu. Ya, blue gorden ada, tikar ada, semuanya. Lampu, cabut aja yang di luar tuh. Kayak gitu.
terbuka. Apabila ini terjalankan, insya Allah selalu terhubung silaturahim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kewajiban kita yang seharusnya kita lakukan pada saudara kita. Yang ketiga adalah apabila saudara kita itu meminta ingin berikan nasihat, lalu kita berikan nasihat. Nah ini ya. Nah ini Bapak Ibu. Kadang dia sibuk, dia pusing. Di kampungnya banyak masalah. Di kampungnya umpamanya tanahnya diambil orang. Ada masalah keluarga di kampung. Pusing, tak ada tempat cerita. Sama suami nggak mungkin cerita umpamanya. Atau sama yang lain nggak puas ceritanya. Sama anak nggak mungkin. Dia pengen cerita sama kita. Tetangga. Ini kita ada sebagai saudaranya yang dekat merasa dia. Dia minta nasihat. Gimana caranya? Kita beri nasihat yang baik. Itu kewajiban dia. Jangan diam. Jadi diamkan. Atau mungkin masalah keluarga dia. Nah, cekcok dengan suami, cekcok dengan istri. Nah, gitu. Berantem. Nah, kalau istri yang bercerita, pamannya biasanya ibu-ibu yang bercerita nih. Nah, ya, cekcok ini enggak cocok dengan suaminya. Ceritalah sama kita gitu kan. Gimana ini anak suami saya begini kasar betul, dia ditendangnya sampai ke langit gitu. Kasih nasihat, tapi nasihat yang baik. Nah, yang baik untuk dia. Jangan malah ikut drama dia. Iya tuh, betul itu. Engkau kesini cerita betul, saya setuju dengan engkau. Minta cerai aja lah. Anak kayak gitu. Itu nasihat yang gak dibutuhkannya. Yang dibutuhkannya adalah motivasi, kekuatan, semangat. Ya maklumlah laki-laki itu macam itu. Kadang baik, kadang elok, tapi elok sebanau. Itu dia ya. Nasihat yang baik, yang bermanfaat bagi dia. Ini yang ketiga. Berikan nasihat apabila dia membutuhkan nasihat. Yang keempat adalah mengucapkan ketika kita bersin. Kita bersin pertama mengucapkan alhamdulillah, lalu teman kita itu mengucapkan yarhamukallah, dan kita kembalikan mengucapkan adalah yahdikumullah. Contoh, ada teman kita yang bersin, hacuh katanya, maka diucapkan adalah yang pertama diucapkan dia alhamdulillah. Lalu apa kewajiban kita? Kita ucapkan adalah yarhamukallah. Seperti itu. Dan ini dia balas lagi yaitu yahdikumullah. Ini dia Bapak Ibu ya. Ini yang keempat. Yang kelima adalah menjenguknya apabila dia sakit. Ini kewajiban kita Bapak Ibu ya. Biarlah sejelek apapun tetangga kita wajahnya, sejelek apapun dia saudara kita itu tingkah lakunya, apabila mereka sakit mesti kita jenguk. Harus dijenguk Bapak Ibu. Karena akan meringankan beban berat dia, meringankan sakit dia. Senang nengok wajah kita dia. Itu makanya kita dituntut untuk menjenguk orang yang sakit. Walaupun kita nak bawa buah, nak bawa yang lain, tapi nampak wajah kita senang nih. Yolah kawan, awak lama dari kau kini, diorang tinggal sekorek, telinga tinggal sebiji lagi. Tapi senang dia, hilang sakitnya, itu membuat dia sehat. Makanya kita dianjurkan untuk menengok orang sakit. Yang terakhir kata Nabi adalah kewajiban kita terhadap saudara kita, yaitu adalah menghadiri dia ketika wafat, ketika dia mati, kemudian kita tunaikan kewajiban dia dan kita antarkan jenazahnya ke kuburan. Jadi kalau dia dah mati Bapak Ibu, kewajiban kita adalah yaitu menjenguknya, kita solatkan, kita mandikan, kita kuburkan, antarkan jenazahnya kubur. Jadi kalau kita pekerja izin dulu, telepon, halo, assalamualaikum Pak Bos, di tetangga nih ada yang meninggal, ini saya mau melayat dulu bentar. Pergi. Kalau Pak Bosnya itu orang Islam, dia ngerti itu, ya. Jangan pula ini tetangga sampai rumah mati atau meninggal, kita langsung tancap. Dia tuh pergi datang lagi, orang datang kubur. Ada kayak gitu. Kalau dia nggak ngerti, Pak Bos ini kasih pemahaman yang baik. Kalau dia nggak ngerti, coba bilang, memangnya bisa nanti sendiri. Coba kalau bapak mati gitu, sholat sendiri, kubur sendiri, kafani sendiri, masuk kubur sendiri bisa? Nggak bisa kan? Tentu dibantu orang. Makanya kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih yang telah menyaksikan tausiah ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.